warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Sejarah Maritim. Perkenalkan, nama saya Michelle Ekaseta, dan pada kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman semua. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas seputar budaya, terus juga sejarah dan tradisi lokal yang ada di Nusantara. Nah, pada podcast ini hadir sebagai ruang diskusi dan berbagi informasi khususnya pada generasi muda dan kita nih, para mahasiswa, agar kita tidak hanya mengenal budaya semata gitu, tetapi juga memahami isi dan makna serta nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu tradisi budaya Jawa yang masih dilestarikan gitu, khususnya berada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu tradisi nyadran. Untuk itu kita telah hadir bersama saya, itu pemateri bernama Andi Pratama Aji, yang akan membagikan pengetahuan mengenai tradisi nyadran dari sisi sejarah dan budaya. Kita sapa dulu kali ya pemateri kita. Halo saudara Tama. Ya, halo saudara Nisa juga. Oke, mungkin dari pemateri bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke pembahasannya. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk saudara Nisa telah mengundang saya sebagai narasumber gitu, atau pemateri gitu. Perkenalkan, saya Andi Pratama Aji atau biasa dipanggil Tama, dan di sini tentu akan membawakan terkait dengan budaya nyadran gitu, karena tidak lekang ataupun tidak lepas dari pengaruh diri saya pribadi yang juga seorang Jawa seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita masuk saja ke pembahasan kita pada podcast kali ini ya. Nah, untuk mengawali pembahasan kita, sebenarnya pertanyaannya sangat simpel ya saudara Tama. Apa sih tradisi nyadran itu? Dan karena kita membahas khusus hanya di daerah Yogyakarta, apakah tradisi apa yang dimaksud dengan tradisi nyadran tersendiri dan khususnya yang berkembang di Yogyakarta gitu? Nah, kalau untuk tradisi nyadran itu sendiri, itu tentunya menjadi sebuah tradisi turun-temurun gitu. Dan tradisi ini tuh juga bisa dibilang sebagai tradisi untuk menjenguk ataupun kalau kita bilang itu ke makam gitu. Nah, di tradisi nyadran ini tentunya nggak cuma makam aja gitu, tetapi juga ada ke laut dan juga ke gunung gitu, tergantung dengan situasi ataupun kondisi yang ada di wilayahnya gitu. Karena kita membahas maritim, tentu kita membahas di wilayah pantai gitu. Nah, di wilayah pantai sendiri itu tentu nyadran itu sangat berbeda di wilayah gunung ataupun di wilayah yang dataran rendah yang dekat pemakaman gitu. Nyadran sendiri kalau di wilayah khususnya itu pantai, itu tuh mereka akan mengadakan upacara seserahan laut gitu, itu di wilayah sekitaran pantai, entah itu bebersih pantai ataupun melarungkan saji ke lautan seperti itu. Oke, berarti secara garis besar itu tradisi nyadran adalah suatu bentuk ucapan syukur ya pada para terdahulu, makanya mereka ziarah ke makam-makam yang sekitaran pegunungan. Kalau misalnya untuk laut, mereka melarungkan sebuah sesaji ke laut. Ya. Oke, menarik ya dari tradisi nyadran itu. Dan mungkin kalau misalnya kita melihat dari sisi sejarahnya, pasti kan ada kan asal usul tradisi nyadran, nggak serta-merta tradisi nyadran itu ada. Pasti para nenek moyang atau pendahulu-pendahulu yang membuat tradisi nyadran ini yang bisa berkembang sampai sekarang. Apakah ada? Dan bagaimana sih asal usul dari tradisi nyadran itu sebenarnya? Nah, kalau asal usul tradisi ini tentu masih simpang siur tentunya. Ada yang bilang mengatakan ini dibawa di zaman Hindu Buddha, ada juga yang bilang bahwasanya ini sudah ada sejak sebelum masa Hindu Buddha. Tetapi kalau yang kita lihat bahwasanya praktek tradisi Hindu di India itu tidak mempraktikkan misalkan memberi penghormatan terhadap arwah leluhur, yang artinya kan dalam tanda kutip itu tradisi nyadran ini itu berasal dari sebelum zaman Hindu Buddha kayak gitu. Tapi baru diadaptasi ketika Hindu masuk, itu menjadi budaya Jawa gitu. Diakulturasikan dengan budaya Jawa dan terhadap dewa-dewa ataupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Ketika Islam masuk, tentu sebagai masyarakat Islam gitu, kita dilarang gitu untuk menyembah ataupun memberi sesaji gitu kepada patung, dewa segala macam, karena itu bentuk kemusyrikan. Tapi diganti dengan masyarakat itu bisa dibilang mengucapkan rasa syukur aja gitu, seperti memberi ke hewan atau memberi ke sesama seperti itu. Dan berkembangnya tradisi nyadran ini tentu dilihat dari letak geografis dari masing-masing penduduk, yang seperti tadi bilang terkait dengan apa sih itu nyadran gitu. Nah, itu juga nggak lepas gitu dari pola penduduknya. Kalau yang memang dekat kaki gunung itu ke gunung gitu untuk memberi makan entah itu hewan yang ada di sana atau seperti apa. Kalau ke laut itu juga ke ikan ataupun diberikan ke warga-warga seperti itu. Jadi asal usulnya itu memang sebagai bentuk penghormatan terhadap dewa, baru diakulturasikan ke Islam untuk seperti itu. Dan saat ini memang banyak jenis nyadran yang ada gitu seperti itu. Oke.
berarti pelaksanaan nyadar ini sangat amat menyesuaikan di tempatnya ya. Kalau misalnya memang dia tinggal di dekat-dekat sekitaran kaki gunung, berarti mereka tempatnya ya di gunung-gunung gitu. Kalau misalnya mungkin nelayan, dia berarti ke laut gitu. Berarti mungkin untuk saat ini karena kan tradisi nyadar ini sudah sangat berkembang ya, sampai saat ini juga masih ada gitu. Berarti untuk saat ini itu tradisi nyadar itu menggunakan akulturasi dari Islam itu sendiri ya, jadi bukan tradisinya dari yang aslinya gitu ya. Jadi sekarang memakai tradisi yang sudah diakulturasi ke agama Islam gitu. Iya, betul. Karena seperti yang dianut gitu, bahwasannya di Islam sendiri itu tidak boleh menyembah selain daripada Allah gitu, dan juga tradisi nyadar ini pada akhirnya berakulturasi dan sedikit bisa dibilang menyimpang daripada seharusnya, tapi tidak memberi tidak merubah bahwasannya ini bentuk terima kasih kita kepada Tuhan, sebenarnya seperti itu. Emang ini menjadi menjadi kontroversi tentunya, tapi kalau sebagai masyarakat Jawa gitu, ini sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada alam juga gitu. Memang Tuhan itu memberikan kita, tapi kalau bukan karena alam juga itu kita nggak bisa hidup sampai dengan sekarang seperti itu. Oke, baik. Baru sampai asal usul tradisinya dan aja materinya udah menarik banget ya teman-teman semuanya. Oke, baik. Karena tadi udah pengertian tradisi nyadran, terus asal usulnya dari tradisi nyadran itu sendiri. Sekarang kita masuk ke tata pelaksanaannya. Bagaimana sih pelaksanaan dari tradisi nyadran itu sebenarnya? Ya, tentu tradisinya itu cukup bisa dibilang panjang, bisa dibilang nggak panjang-panjang banget juga, tapi bahwasanya tradisi nyadar itu dilaksanakan kadang di satu suro ataupun bisa dibilang tahun baru Islam gitu, atau juga mau menyambut Ramadan gitu, karena Ramadan ini menjadi bulan yang sakral tentunya di masyarakat, dan juga di bulan 1 Muharram gitu, di tanggal 1 Muharram itu juga sakral, dan juga kalau memang nelayan atau apa itu mau datang musim penghujan kayak gitu. Nah, terkait dengan pelaksanaannya ini tuh juga masing-masing wilayah punya kulturnya sendiri gitu, entah itu mereka menyiapkan berdoa dulu gitu. Nah, itu tergantung dengan wilayah, tapi kalau yang saya lihat ya itu tuh kalau misalkan itu kita berdoa dulu gitu terhadap Tuhan, terus kita ya istilah ngumpul pengajian dulu gitu. Habis ngumpul pengajian baru kita kalau yang di makam itu ke makam gitu, ke makam membersihkan makam-makam yang ada kayak gitu. Itu biasa di bulan Ramadan kalau bersih makam, terus baru kita selesai daripada bersih makam itu kita menaruh ataupun menggeletakkan sesaji-sesaji itu apapun dibagikan kepada masyarakat lagi untuk dikonsumsi gitu, entah itu masyarakat miskin atau seperti apa gitu. Kalau di wilayah pantai khususnya itu tuh sama seperti tadi, tapi ketika ada perayaan besar itu kita berlomba-lomba gitu untuk mengirim sesaji ke laut gitu untuk dihempaskan ataupun diinikan. Kalau untuk iniannya itu untuk, kalau orang sakit bilang itu untuk makan ikan, untuk ikan itu berkembang dan supaya laut itu tidak marah seperti itu. Memang banyak banget polanya, dan memang yang kalau yang di maritim itu terkenal akan untuk memberi makan ikan kembali gitu, karena tanpa memberi makan ikan lagi tuh nelayan tidak bisa hidup, tidak bisa makan gitu untuk nelayan kembali seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari pelaksanaan. Ini masih mengenai pelaksanaan nyadar ya. Apakah ada masih kriteria untuk mengikuti tradisi nyadar, seperti mungkin yang boleh ikut tradisi nyadar itu hanya anak-anak remaja sampai dewasa, atau anak-anak balita atau anak-anak usia SD itu sudah boleh mengikuti tradisi nyadar? Kalau untuk tradisi nyadran itu tidak terpatok dengan umur gitu, dan tapi memang biasanya itu dilakukan itu ketika bisa disebut orang-orang yang sudah dewasa gitu. Kadang kan kita mengerti bahwasanya kalau dalam Islam kan itu sudah balik lah, dia udah pubertas gitu. Tapi kalau untuk di Jawa sendiri yang penting dia itu sudah bisa bertanggung jawab ataupun ikut pelaksanaan ketika melarungkan ataupun menggiring segala macamnya itu ke laut ataupun ke gunung gitu. Jadi nggak ada kriteria khusus gitu untuk kayak ini perempuan yang ini tuh dilarang gitu. Memang kalau perempuan itu memang dilarang ketika kalau di adat Jawa itu perempuan haid itu tidak boleh makan gitu, dan tidak boleh melarungkan doa-doa gitu. Nah, mungkin dari segi pembatasan mungkin dari perempuan haid aja lah ya, belum yang sampai kecil atau apa tuh tidak boleh ikut, nggak seperti itu gitu. Memang kalau haid itu kan memang masa yang bisa dibilang krusial juga gitu. Jadi wanita yang haid itu kalau ke makam itu dilarang gitu untuk mengikuti tradisinya ada. Tapi kalau untuk di laut ataupun menggunakan kapal, ya semua tuh boleh ikut gitu. Tinggal kita bagaimana nanti kondisinya tuh yang penting tuh aman gitu. Terutama di kapal ya untuk ambing gitu. Nah itu dari segi keamanan aja sih yang pada menjadi pertimbangan gitu. Kadang anak kecil tidak ikut gitu karena di laut mungkin terombang ambing atau ganas gitu. Nah itu bisa menjadi tolak ukur lah kalau misalkan ini boleh ikut gitu usia segini gitu. Tapi kalau untuk secara peraturan itu nggak ada sih untuk pembatasan kecuali wanita haid gitu.
Berarti kalau misalnya wanita head itu tidak boleh makan itu masuk ke ini ya, ke agama ya. Iya. Karena kan mereka itu sama dengan kayak berziarah gitu ya. Iya, betul. Karena kalau mistisnya tuh hantu itu suka akan bau darah seperti itu. Nah itu makanya sangat tidak dianjurkan ke makam atau bahkan dilarang juga ke makam. Kalau itu untuk wilayah yang terdapat makam gitu. Kalau untuk laut mungkin masih bisa boleh gitu, dan tinggal safety-nya aja di lautnya itu bakal seperti apa. Nah, kita tadi sudah banyak banget membahas nilai-nilai spiritual ya, dan kita melihat lagi di nilai sosial dan budaya. Apakah ada makna dari tradisi nyadar ini di dalam makna nilai sosial ataupun nilai budaya itu ada selain nilai spiritual? Tentu kalau nilai budaya dan sosial itu ada, karena pertama nyadar itu mengajarkan kita untuk bersama dalam arti kita masyarakat yang hidup hidup tuh secara bersosial ataupun secara berkelompok gitu. Dan itu mengajarkan kita bahwasanya masyarakat atau manusia itu tuh harus berbagi gitu, misalkan ke sesama, ke alam, seperti itu. Itu dari segi makna sosial. Dari segi budaya tentu ini melestarikan budaya-budaya yang lama, diakulturasikan, diperbarui, direlevansikan untuk masa hadapan ini. Dan kalau terkait dengan budaya, tentu budaya ini tuh menjadi ajang kita tuh untuk ayo kita keluar rumah gitu, untuk melakukan sosialisasi gitu, untuk memeriahkan, untuk bersengkrama seperti itu pada intinya seperti itu gitu. Memang bentuknya terima kasih kepada alam, tapi di balik itu juga kita juga menikmati bersama, terus keharmonisan berbagai suku, berbagai kalangan seperti itu. Oke, tadi udah rangkaian pelaksanaan dari nyadar. Nah, kita lanjut lagi ke apakah ada sih nyadar ini, relevansi nyadar ini di era modern, karena kan kita sudah di abad 21 ya, di abad 21, sedangkan seperti tadi sudah kemarin katakan nyadar itu sudah ada sebelum zaman yang Hindu-Buddha, dimana itu sudah lama banget. Kalau misalnya dibandingkan dengan yang dahulu dan yang sekarang pasti berbeda dong, tapi apakah ada relevansi di kehidupan era modern ini? Relevansi yang ada tentu bisa dibilang sangat relevan gitu, karena nyadar itu pada akhirnya menjadikan kita manusia itu bisa dibilang mengucapkan rasa banyak terima kasih gitu, bahwasanya Tuhan itu telah memberikan anugerah yang cukup luas, memberikan rezeki yang cukup luas kayak gitu. Jadi Tuhan itu tuh memang Tuhan tidak perlu dari hambanya itu untuk mengucapkan terima kasih gitu. Tapi kita sebagai manusia perlu adanya ucapan terima kasih, walaupun Tuhan itu tuh nggak perlu gitu. Nah, tentu ini menjadi relevan ketika di abad 21 ini kita melihat bahwasanya di lautan itu ikan yang semakin sedikit, tidak ada perkembangbiakan, yang artinya ikan tidak bisa memakan makanan di lautan gitu. Ya, artinya apa? Kita sebagai manusia memberi makan ikan ini gitu. Ketika di gunung, kenapa sih pada akhirnya di gunung ini tradisi nyadar ini tuh banyak banget juga gitu. Karena ketika kita memberi makan, misalkan memberi makan kita taruh entah itu ayam hutan, rusa, itu kan pasti akan berbalik ke kita gitu ketika kita melakukan perburuan gitu. Tentu ini menjadi relevan untuk pertama menjaga lingkungan, menjaga alam. Memang terkesan akan bisa dibilang tuh membuang-buang makanan. Ya sebenarnya enggak juga gitu. Kita memberi juga ke alam, dan alam itu juga akan memberi lagi ke kita. Jadi nggak ada salahnya juga gitu. Jadi kalau bisa dibilang relevan, ya sangat relevan, karena budaya kita tuh mencintai alam banget gitu, dan berterima kasih kepada alam yang memberikan notabene rezeki yang berlimpah dari alam. Kita juga lepaskan dari oksigen dari pohon gitu kan, dan ketika makanan itu dijadikan sesaji tentu akan menjadi pupuk gitu, dan pohon itu akan bersubur gitu, akan berfotosintesis. Nah itu yang pada akhirnya nih kalau orang sekarang bilang, oh ini bahasa Indonesia seperti ini. Nah kalau orang dulu bahasa Indonesia itu seperti itu. Jadi ada hubungan timbal balik antara manusia dengan alam gitu. Jadi tidak terkesan, oh ini karena kadang agama yang ekstrim gitu ya, itu tuh suka ini kafir, musyrik segala macam. Ya sebenarnya kalau kita maknai lebih dalam lagi, ya itu sangat dalam gitu, untuk rasa syukur, rasa terima kasih, dan itu juga akan balik ke kita lagi gitu. Allah akan memberi ke kita lagi gitu, Tuhan memberi ke kita lagi gitu. Jadi kadang kita harus melegalkan ataupun mempromosikan budaya nyadar ini gitu, karena buat kepentingan masa depan pun juga masih relevan gitu di tengah kita seperti isu banjir yang ada kayak gitu. Nah itu tentu budaya yang dibawa oleh masyarakat Jawa ini sangat bagus juga gitu, seperti itu. Berarti secara garis besar tradisi nyadar ini sangat amat relevan ya, karena tadi sudah dijelaskan juga dengan pemateri, ada beberapa nilai seperti nilai
sosial, nilai budaya itu tuh seperti nilai sosial. Karena di era sekarang tuh banyak manusia-manusia atau orang-orang yang memang individualisme ya. Dan tradisi nyadar ini kan dilakukan secara bersama-sama ya. Nah ini menjadi suatu klik lah di nilai sosialnya gitu, dimana di era modern yang terkenal individualisme itu tuh bisa lenyap gitu karena adanya tradisi nyadar, karena mereka melakukan tradisi nyadar ini secara bersama-sama. Dan juga seperti tadi yang sudah dijelaskan gitu, karena tradisi nyadar ini sebenarnya sebagai rasa ucapan syukur gitu, dan rasa ucapan syukurnya tuh tidak merusak ataupun merusak alam gitu, tetapi tradisi nyadar ini dilakukan karena yang mereka peduli gitu terhadap alam, seperti memberikan makanan-makanan untuk ikan-ikan kecil, terus juga rasa syukur juga ke makam-makam. Itu suatu bentuk yang memang sangat amat baik ya, tidak menyimpang sama sekali gitu dengan agama, terutama di agama Islam gitu. Dan saya setuju sih dengan pernyataan dari saudara Tama juga ya, mengenai apa sih pertanyaan saya tadi ya, apa sih tradisi nyadar ini apakah relevan di era modern? Ya sangat relevan, dan ini harus terus dikembangkan terus sampai di penghujung dunia, sampai penghujung dunia gitu ya kan. Ya, karena tradisi nyadar ini suatu budaya yang memang harus dilestarikan sampai mungkin sampai kita tua, atau mungkin sampai ada banyak lagi ya generasi menerusnya, karena tradisi nyadar ini merupakan satu identitas budaya yang sangat amat penting, dan itu menjadi ciri khas di satu kota itu, satu wilayah itu gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan diskusi kali ini. Kita telah sampai di penghujung diskusi kali ini di podcast Sejarah Maritim. Jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, kita dapat memahami bahwa tradisi nyadar itu bukan sekadar kegiatan ziarah atau ritual tahunan, melainkan sebuah warisan budaya yang mengandung nilai sejarah, spiritual, serta sosial yang sangat amat kuat. Nah, tradisi ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati leluhur, juga menjaga kebersamaan, serta merawat harmoni antar manusia, Tuhan, dan lingkungan. Nah, di tengah kehidupan modern yang serba cepat ini, justru melalui tradisi nyadar ini menjadi pengingat bahwa identitas budaya itu tidak bisa atau tidak boleh ditinggalkan. Malah melalui pemahaman terhadap tradisi lokal seperti ini, seperti nyadar tentunya generasi muda itu dapat belajar tentang nilai gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosialnya yang masih sangat amat relevan hingga saat ini. Kita nih berdua adalah orang sebagai mahasiswa gitu, jadi kita sebagai mahasiswa dan kalian juga sebagai generasi penerus bangsa itu harus memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya mengenal budaya Indonesia, tetapi juga ikut menjaga dan melestarikannya. Nah, podcast ini hadir sebagai salah satu upaya kecil untuk membuka ruang diskusi dan memperluas wawasan mengenai kekayaan budaya Nusantara. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri, yaitu Saudara Andi Pratama Aji, yang sudah memberikan wawasannya kepada teman-teman semua, dan kepada saya juga. Saya merasa wawasan saya sedikit bertambah ya dengan diskusi kali ini. Dan terima kasih juga kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuannya sangat amat berharga. Oke, kita tiba di penghujung podcast kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia menyimak podcast kita dari awal sampai akhir nih. Dan supaya kami juga berdoa supaya teman-teman bisa memahami diskusi kita pada kali ini, dan materi yang sudah kami berikan kepada teman-teman bisa teman-teman resapi dan bisa menjadi pengetahuan yang baik buat teman-teman dan wawasan yang baik juga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.